Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today we will have an online meeting to discuss the implementation of environmentally friendly policies in the office environment at Arsitek Hijau Nusantara companies. Okay, first of all, let me introduce myself. My name is Muhammad Habibi as the President Director Arsitek Hijau Nusantara companies. And please, can you introduce yourself? Thank you. Okay, good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Kila Balkisarotusita as the secretaries. Thank you. Okay, good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Nabila Kumero Askia as the Head of Environmental Division. Thank you. Okay, good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Medina Lestari Dwi Savitri as the Human Resources Manager. Thank you. Okay, good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Kaisa Nurul Ilmi as the Operational Manager. Thank you. Okay, good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Widya Maharani as the Head of the Architecture team. Thank you. Okay, thank you everyone for introduce yourself fully. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah hadir tepat waktu dalam rapat kita hari ini. Saya sangat mengapresiasi komitmen semua pihak untuk meluangkan waktu karena agenda kita kali ini sangatlah penting dan berkaitan langsung dengan identitas serta nilai inti perusahaan kita, yaitu keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan. Sebelum memulai pembahasan lebih lanjut, saya akan membicarakan mengenai kebijakan kita, yaitu kebijakan pada perusahaan Arsitek Hijau Nusantara. Terdapat 3 kebijakan pada perusahaan Arsitek Hijau Nusantara. Yang pertama yaitu kebijakan penggunaan material ramah lingkungan. Perusahaan Arsitek Hijau Nusantara mendorong penggunaan material yang memiliki jejak karbon rendah, seperti bahan lokal, bahan daur ulang, dan bahan yang dapat didaur ulang. Pemilihan material ini bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari proses produksi dan konstruksi. Selain itu, penggunaan material ramah lingkungan juga memastikan keamanan dan kesehatan penghuni bangunan. Kebijakan yang kedua yaitu efisiensi energi dan pengelolaan air. Desain bangunan yang diterapkan mencakup pemanfaatan pencahayaan alami, pemasangan ventilasi udara, penggunaan pencahayaan LED, dan perangkat hemat energi lainnya. Sistem pengolahan air yang efisien juga diterapkan, termasuk pemanfaatan air hujan, penggunaan toilet dan keran hemat air, serta desain lanskap yang dirancang untuk meminimalkan aliran permukaan air dan peresapan air ke dalam tanah. Lalu kebijakan yang terakhir atau kebijakan yang ketiga yaitu pengurangan limbah dan pengelolaan kualitas udara dalam ruangan. Perusahaan Arsitek Hijau Nusantara menerapkan pengurangan limbah konstruksi dan operasional melalui metode konstruksi yang menghasilkan sedikit limbah dan penggunaan material yang dapat didaur ulang. Sistem daur ulang dan kompos juga diimplementasikan di dalam bangunan. Selain itu, kualitas udara dalam ruangan juga dijaga dengan sistem ventilasi yang baik dan penggunaan bahan bangunan yang tidak mengandung zat yang berbahaya.
Kebijakan-kebijakan ini sejalan dengan standar nasional dan internasional mengenai bangunan hijau, seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau biasanya disingkat dengan PUPR nomor 21 tahun 2021 dan juga standar dari Green Building Council Indonesia atau yang biasa disingkat dengan GBCI. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan binaan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan di Indonesia. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya baik energi, air, maupun material, dan pada saat yang sama menurunkan jejak karbon perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, penerapan kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, lebih nyaman, serta memperkuat citra perusahaan di mata mitra, klien, dan juga publik. Saya berharap dari rapat ini kita bisa merumuskan langkah-langkah konkret, realistis, dan terukur yang dapat segera diimplementasikan. Selain itu, penting juga bagi kita untuk menyepakati sistem pemantauan dan evaluasi agar kebijakan ini tidak hanya berhenti di dokumen, tetapi benar-benar berjalan di lapangan dalam bentuk aksi nyata. Sebelum kita mulai pada pembahasan yang lebih lanjut, saya minta kepada Saudari Kila Balkis Sarutusita untuk mencatat seluruh poin penting selama diskusi berlangsung. Harapannya, seluruh kesepakatan dan rencana kerja yang dihasilkan hari ini bisa segera ditindaklanjuti secara sistematis. Sebelum memulai rapat pada pagi hari ini, saya juga minta tolong kepada Gila untuk menampilkan PPT yang akan kita bahas. Silakan. Baik Pak Habibie, saya akan menampilkan PPT kita pada rapat pagi ini. Baik, terima kasih pada Saudari Gila telah menampilkan PPT pada rapat kali ini. Saya akan membahas lebih lanjut dan menerangkan mengenai PPT yang akan kita bahas lebih dalam mengenai rapat pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pijakan ramah lingkungan. Pijakan ini sudah saya terangkan pada waktu di awal. Silakan slide selanjutnya. Pada slide ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai tujuan dan manfaat kebijakan ramah lingkungan, di mana tujuan utama dari kebijakan ramah lingkungan ini yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang meliputi energi, air, dan juga material kantor. Lalu, manfaat kebijakan ramah lingkungan ini yaitu membuat lingkungan kerja menjadi lingkungan yang lebih sehat, lebih nyaman, dan memperkuat citra perusahaan di mata mitra, klien, dan publik. Silahkan slide selanjutnya. Nah, pada slide ini saya akan memaparkan materi kebijakan ramah lingkungan yang akan kita bahas lebih dalam. Kebijakan ini dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas karyawan, menghemat biaya, mengurangi jejak karbon, serta memperkuat citra perusahaan. Silahkan slide selanjutnya. Nah, pada bagian ini kita akan berdiskusi mengenai implementasi apa saja yang akan kita lakukan ke depannya terhadap perusahaan kita
mulai dari tenggat waktu, penanggung jawab, lalu keterangan apa saja yang akan terjadi ke depannya. Silakan slide selanjutnya. Nah, pada slide ini kita akan membahas mengenai penyusunan rencana aksi dan juga pembagian tugas. Penyusunan rencana aksi ini dan pembagian tugas bertujuan untuk menerjemahkan kebijakan ramah lingkungan ke dalam langkah konkret dan terukur dengan tanggung jawab dan batas waktu yang jelas. Slide selanjutnya. Lalu pada slide ini, yaitu slide yang terakhir, kita akan mengevaluasi dan memonitoring progres. Evaluasi dan monitoring progres ini akan kita lakukan secara berkala, seperti setiap 3 bulan untuk menilai pencapaian implementasi kebijakan, mengidentifikasi hambatan, serta menyesuaikan strategi jika diperlukan. Proses ini menjadi dasar pengambilan keputusan lanjutan guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan program secara berkelanjutan. Baik, untuk Saudari Kila Balkis, silakan ditutup PPT-nya. Setelah saya menjelaskan mengenai PPT ini, apakah ada pertanyaan atau hal apa yang perlu diklarifikasi sebelum kita mulai pada pemaparan pertama? Baik, jika tidak ada pertanyaan, mari kita mulai dengan pemaparan mengenai garis besar kebijakan ramah lingkungan yang akan kita terapkan di kantor. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Sebagai pembukaan dalam sesi ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa sebagai perusahaan arsitek hijau Nusantara, visi kita adalah menjadi pelopor dalam desain bangunan hijau dan konsultasi arsitektur yang ramah lingkungan. Kebijakan ramah lingkungan yang kita bicarakan hari ini akan mencakup 2 aspek besar, penerapan kebijakan ramah lingkungan di kantor dan penerapan prinsip green building pada proyek desain dan konstruksi yang kita kerjakan. Meskipun kita sudah dikenal dengan produk dan layanan ramah lingkungan kita juga perlu memastikan bahwa operasional kantor kita sendiri dapat mencerminkan nilai-nilai tersebut. Dengan menerapkan kebijakan ini, kita tidak hanya akan mengurangi dampak lingkungan perusahaan, tetapi juga memberikan contoh yang baik bagi klien dan karyawan. Sekarang, saya akan menyerahkan pemaparan mengenai detail kebijakan ramah lingkungan di kantor kepada Nabila Humairo Askia, selaku Kepala Divisi Lingkungan. Nabila, silahkan memberikan pemaparan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Terima kasih Pak Habibie. Dalam sesi pemaparan ini, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai kebijakan ramah lingkungan yang akan diterapkan di kantor. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, kebijakan ini mencakup 3 aspek utama, yaitu pengelolaan energi, pengelolaan sampah, juga penggunaan material ramah lingkungan. Beberapa langkah yang kita lakukan untuk pengelolaan energi yang lebih baik adalah yang pertama, pengelolaan energi yang efisien adalah langkah pertama yang harus kita ambil untuk menciptakan kantor yang ramah lingkungan. Salah satunya langkah ini adalah mengganti semua lampu LED di kantor agar lebih efisien. Lampu LED ini mengonsumsi energi yang lebih sedikit dengan lampu pijar tradisional dan memiliki umur yang lebih panjang. Lalu yang kedua, sensor otomatis di beberapa ruang yang jarang digunakan. Kita bisa memasang sensor otomatis untuk mengendalikan pencahayaan, juga peralatan listrik lainnya seperti AC atau pemanas, agar tidak terlalu boros energi. Lalu yang ketiga ini untuk langkah yang lebih berjangka panjang,
kita dapat mempertimbangkan untuk menginstal panel surya atau mengadopsi sumber energi terbarukan lainnya yang dapat mengurangi ketergantungan kita pada listrik dan sumber energi fosil. Selanjutnya, pengelolaan sampah yang efektif adalah khusus penting dalam kebijakan ramah lingkungan kita. Kita perlu menerapkan sistem pemilahan sampah yang lebih baik di kantor. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan. Dan kita sebagai penadah yang bergerak di bidang keberlanjutan perlu menunjukkan komitmen kita terhadap masalah ini. Nah, langkah yang bisa kita lakukan ini antara lain, yang pertama, pemilahan sampah yang di mana di setiap area kantor ini mulai dari ruang kerja hingga ruang meeting harus dilengkapi dengan tempat sampah terpisah untuk sampah organik, non-organik, juga sampah yang bisa didaur ulang. Ini akan membantu kita untuk lebih dalam mengelola sampah yang lebih efisien. Lalu yang kedua, kita juga bisa memulai untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Misalnya, dengan menggunakan botol plastik dengan botol stainless steel atau menggunakan sedotan yang dapat digunakan ulang. Lalu yang ketiga ini sampah organik yang dihasilkan oleh sisa makanan dan bisa diolah menjadi kompos yang berguna untuk tanaman di area kantor kita. Sementara sampah non-organik yang dapat didaur ulang akan disalurkan ke tempat pengolahan sampah. Lalu yang terakhir, kita perlu memastikan bahwa material yang kita gunakan di kantor ini mendukung prinsip keberlanjutan kita. Penggunaan bahan ramah lingkungan ini akan membantu mengurangi dampak negatif kita terhadap lingkungan, baik dalam hal pembuatan maupun pembuangannya. Beberapa langkah yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, jika ada renovasi kantor, kita harus memilih bahan bangunan yang ramah lingkungan, seperti material daur ulang, misalnya kayu daur ulang. Lalu cat berbahan dasar air, dan yang terakhir, bahan isolasi yang ramah lingkungan. Yang kedua, furnitur yang digunakan di kantor ini harus dipilih dengan bijak, menggunakan bahan yang ramah lingkungan, tahan lama, dan dapat didaur ulang. Seperti furnitur yang terbuat dari kayu, bersertifikat, atau material daur ulang lainnya. Lalu yang terakhir, semua proses pengadaan produk dan material di kantor, baik itu alat tulis, mesin, atau peralatan kantor lainnya, harus mengikuti prinsip green procurement, yakni memilih produk yang lebih ramah lingkungan dan dapat mendukung kebijakan keberlanjutan kita. Dengan fokus pada ketiga aspek ini, kita dapat mengurangi jejak karbon perusahaan, meningkatkan kualitas lingkungan kerja, dan juga mendukung prinsip keberlanjutan yang lebih luas. Terima kasih. Terima kasih Nabila atas penjelasan yang sangat detail. Secara keseluruhan, kebijakan ramah lingkungan yang kita terapkan ini tidak hanya akan membuat kantor kita lebih hijau dan berkelanjutan, tetapi juga akan mencerminkan komitmen kita terhadap lingkungan secara menyeluruh. Ke depan, kita harus mulai memikirkan penerapan kebijakan ini, tidak hanya di kantor, tetapi juga dalam setiap proyek yang kita kerjakan. Saya berharap kita dapat segera memulai langkah-langkah yang sudah disepakati dan memastikan bahwa seluruh karyawan juga terlibat aktif dalam implementasi kebijakan ini. Dengan partisipasi semua pihak, kita akan dapat mencapai tujuan keberlanjutan yang kita harapkan. Memasuki sesi berikutnya, di sini saya akan membahas mengenai tujuan dan manfaat kebijakan ramah lingkungan terhadap perusahaan kita. Untuk rekan-rekan sekalian, sekarang mari kita masuk bagian penting dalam kebijakan ini,
Saya percaya bahwa setiap divisi memiliki perspektif dan prioritas masing-masing dalam melihat kebijakan ini. Dan itu sangat berharga untuk kita dengarkan bersama. Maka dari itu, saya ingin kita gunakan sesi ini untuk saling berbagi pandangan. Apa sebenarnya yang kita harapkan dari penerapan kebijakan ini? Apa manfaat konkret maupun yang bisa dirasakan oleh perusahaan secara keseluruhan, oleh divisi masing-masing, dan maupun oleh para karyawan secara individu. Silahkan saya beri kesempatan kepada tiap perwakilan divisi untuk menyampaikan pandangannya secara ringkas dan juga jelas. Ini akan membantu kita memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menjadi wacana dan manajemen, tetapi benar-benar relevan dan berdampak di semua lini. Silahkan. Baik, salah satu tujuan utama dari kebijakan ini, khususnya dari perspektif kami di divisi SDM atau sumber daya manusia, adalah menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan nyaman bagi seluruh karyawan. Lingkungan kerja yang bersih, minim polusi udara, dan bebas dari limbah yang tidak tertangani dengan baik akan berdampak langsung pada kesehatan fisik maupun mental karyawan. Dengan adanya pengelolaan sampah yang lebih sistematis, serta pengurangan bahan-bahan berbahaya atau sekali pakai, kita bisa mengurangi resiko gangguan kesehatan di kantor. Hal ini pada akhirnya akan mendukung terciptanya suasana kerja yang lebih positif dan produktif. Selain itu, ketika karyawan merasa bahwa mereka kerja di lingkungan yang memperhatikan aspek keberlanjutan, hal tersebut juga bisa meningkatkan rasa bangga dan kepedulian terhadap perusahaan. Jadi, dari sisi human capital, kebijakan ini tidak hanya soal kesehatan, tetapi juga berkaitan erat dengan motivasi dan loyalitas karyawan. Terima kasih. Dari sisi operasional, kebijakan ramah lingkungan ini memiliki potensi besar untuk menghasilkan efisiensi biaya dalam jangka panjang. Meskipun pada awalnya mungkin ada investasi di beberapa aspek seperti penggantian perangkat elektronik ke yang lebih hemat energi, atau penyediaan fasilitas pemilihan sampah, namun manfaat finansialnya akan terasa sering waktu. Misalnya, dengan mengganti lampu konvensional ke LED dan mengatur pengguna AC serta peralatan elektronik dengan sistem otomatis, konsumsi energi listrik dapat ditekan secara signifikan. Hal ini tentu berdampak langsung pada pengurangan biaya tahanan listrik bulanan kantor. Selain itu, sistem pengelolaan limbah yang baik juga akan mengurangi biaya pembuangan sampah dan risiko denda dari ketidaksesuaian pengelolaan limbah B3. Di sisi lain, penggunaan ulang dan daur ulang material kantor seperti kertas dan alat tulis dapat menurunkan kebutuhan pembelian barang baru. Jadi, secara keseluruhan, kebijakan ini bukan hanya berdampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi operasional perusahaan secara menyeluruh. Sekian dari saya. Izin menambahkan dari divisi lingkungan. Dengan menerapkan kebijakan ramah lingkungan ini, perusahaan kita tidak hanya menunjukkan komitmen internal terhadap efisiensi dan keberlanjutan, tetapi juga turut mengambil bagian dalam upaya global untuk mengatasi krisis iklim yang semakin mendesak.
Salah satu kontribusi paling nyata adalah pengurangan jejak karbon yang dihasilkan dari aktivitas operasional sehari-hari. Melalui langkah-langkah seperti efisiensi energi, pemilahan sampah, dan penggunaan material yang lebih keberlanjutan, kita dapat secara langsung mengurangi emisi gas rumah kaca, yang merupakan penyumbang utama perubahan iklim. Di sisi lain, pendekatan ini juga menunjukkan bahwa sektor swasta, khususnya di bidang arsitektur dan konsultasi, dapat memerankan peran penting dalam mendorong perubahan ke arah yang lebih hijau. Ini bukan hanya soal tanggung jawab moral sebagai pelaku bisnis, tetapi juga bagian dari visi strategis jangka panjang untuk menjadikan perusahaan kita relevan, adaptif, dan menjadi pelopor dalam praktik ramah lingkungan di industri. Dampaknya tidak hanya terasa di lingkungan sekitar, tapi juga memberikan kontribusi kecil namun berarti terhadap Baik, saya menambahkan, yaitu untuk manfaat lainnya adalah citra perusahaan kita yang semakin positif dan dihargai di mata publik sebagai perusahaan yang memiliki komitmen kuat terhadap keberlanjutan lingkungan. Dengan mengadopsi kebijakan ramah lingkungan, perusahaan tidak hanya menunjukkan tanggung jawab sosialnya, tetapi juga memperkuat reputasi sebagai pelaku bisnis yang progresif dan peduli terhadap masa depan bumi. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas klien, terutama bagi mereka yang juga mengedepankan prinsip-prinsip green building dan pembangunan berkelanjutan dalam proyek-proyek mereka. Dengan demikian, perusahaan kita tidak hanya memperoleh keuntungan dari aspek lingkungan, tetapi juga memperoleh keunggulan kompetitif yang dapat menarik lebih banyak mitra bisnis dan peluang kerjasama strategis di pasar yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Terima kasih. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan pembahasan langkah-langkah konkret yang dapat kita ambil secara sistematis dan terukur untuk mengimplementasikan kebijakan ramah lingkungan di lingkungan kantor kita. Pembahasan ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan sumber daya, pengurangan limbah, efisiensi energi, hingga penerapan teknologi dan praktik terbaik yang sesuai dengan visi keberlanjutan perusahaan. Dengan memahami dan merencanakan langkah-langkah ini secara jelas, kita dapat memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dapat memberikan dampak positif yang nyata dan berkelanjutan bagi lingkungan, serta mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan secara menyeluruh. Salah satu langkah awal yang sangat penting untuk diambil adalah mengganti seluruh lampu di kantor dengan lampu LED yang hemat energi. Penggunaan lampu LED tidak hanya mengurangi konsumsi listrik secara signifikan, tetapi juga memiliki umur pakai yang lebih lama dibandingkan dengan lampu konvensional, sehingga dapat menekan biaya pemeliharaan dan penggantian secara berkelanjutan. Selain itu, untuk mengoptimalkan efisiensi penggunaan energi, kita dapat memasang sensor otomatis yang dapat secara otomatis dimatikan ketika ruangan tidak digunakan. Dengan penerapan teknologi ini, kita dapat menghindari pemborosan energi dan sumber daya secara efektif, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sekian dari saya.
Izin menambahkan, kita juga perlu segera memulai penerapan sistem pemilahan sampah yang efektif di setiap ruangan kantor. Dengan menyediakan tempat sampah terpisah untuk sampah organik, non-organik, dan bahan daur ulang, kita dapat memudahkan proses pengolahan limbah, sehingga limbah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan kembali atau didaur ulang dengan lebih optimal. Selain itu, penting bagi kita untuk secara konsisten mengurangi pengurangan bahan-bahan sekali pakai, seperti plastik dari kertas, yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Sebagai bagian dari upaya ini, kita dapat beralih menggunakan alat tulis kantor yang terbuat dari bahan daur ulang dan ramah lingkungan. Langkah ini tidak hanya membantu mengurangi limbah, tetapi juga mendorong kesadaran dan kebiasaan positif bagi seluruh staf dalam menjaga kelestarian lingkungan di lingkungan kerja kita. Terima kasih. Izin menambahkan, dalam hal desain kantor, kita dapat mengambil langkah strategis dengan merancang ulang ruang-ruang agar dapat memaksimalkan pemanfaatan cahaya alami dan sirkulasi udara yang optimal. Misalnya dengan memperbesar bukaan jendela, menggunakan material transparan atau reflektif yang ramah lingkungan, serta menata ulang tata letak interior agar ruang kerja mendapatkan pencahayaan alami serta merata sepanjang hari. Selain itu, ventilasi silang atau sistem ventilasi alami juga dapat dirancang untuk memungkinkan aliran udara masuk dan juga mengurangi ketergantungan pada pendinginan ruangan atau AC. Pendekatan ini tidak hanya untuk menekan konsumsi energi untuk pencahayaan dan juga pendinginan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, nyaman, dan juga produktif bagi seluruh karyawan. Upaya ini selaras dengan prinsip green building dan dapat menjadi contoh nyata dari integrasi antara desain arsitektural dan juga praktik berkelanjutan. Terima kasih. Baik, saya juga berpikir bahwa penting bagi kita untuk mengadakan pelatihan khusus bagi seluruh karyawan mengenai kebijakan ramah lingkungan yang akan diterapkan di kantor. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membekali setiap individu dengan pemahaman yang jelas tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan, serta peran yang dapat mereka ambil dalam mendukung kebijakan ini. Melalui pelatihan tersebut, karyawan diharapkan dapat berkontribusi secara aktif, bahkan melalui tindakan-tindakan sederhana seperti mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan, menghemat penggunaan air dan listrik, serta melakukan pemilahan sampah dengan benar. Dengan keterlibatan dan kesadaran kolektif dari seluruh tim, implementasi kebijakan ini akan menjadi lebih efektif dan menyatu dalam budaya kerja sehari-hari, sehingga menciptakan kantor yang tidak ramah lingkungan. Sehingga menciptakan kantor yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga lebih bertanggung jawab secara sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih atas semua saran dan ide yang telah disampaikan sejauh ini. Saya sepenuhnya setuju dengan semua saran dan ide yang telah disampaikan sejauh ini. Seluruh langkah yang telah dibahas
tidak hanya relevan dan sejalan dengan prinsip keberlanjutan, tetapi juga sangat praktis untuk diterapkan dalam konteks operasional kantor kita. Dalam rencana ini, kita akan menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, pembagian tanggung jawab, serta jadwal pelaksanaan yang jelas, agar setiap inisiatif yang telah kita bahas dapat diimplementasikan secara efektif dan terukur. Untuk memastikan implementasi yang efektif, kita perlu menyusun rencana aksi dan pembagian tugas yang lebih jelas. Berikut ini adalah rencana aksi yang dapat kita terapkan. Untuk aksi yang pertama yaitu audit penggunaan energi dan sumber daya dengan penanggung jawab oleh Kaisa Nuril Ilmi selaku manajer operasional dengan batas waktu selama 2 minggu. Lalu untuk langkah aksi yang selanjutnya yaitu pemilihan sampah dan penggunaan material ramah lingkungan dengan tanggung jawab oleh Nabila Humairo Askia selaku Kepala Divisi Lingkungan dengan batas waktu maksimal yaitu 1 bulan. Lalu langkah aksi yang ketiga yaitu pelatihan karyawan dengan penanggung jawab penuh oleh Mayadina Lestari Dwi Sawitri sebagai manajer sumber daya manusia dengan tenggat waktu atau batas waktu yaitu 1 bulan penuh. Lalu langkah aksi yang terakhir yaitu desain kantor ramah lingkungan dengan penanggung jawab Widya Maharani selaku Kepala Arsitektur. Dengan kami beri batas waktu yang cukup panjang, yaitu 2 bulan penuh. Terima kasih. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas dan terorganisir, kita dapat memastikan bahwa setiap divisi atau unit kerja dapat fokus pada tanggung jawabnya masing-masing, sesuai dengan peran dan kapasitasnya. Pendekatan ini tidak hanya membantu mencegah tumpang tindih pekerjaan, tetapi juga meningkatkan efisiensi pelaksanaan setiap langkah dalam kebijakan ramah lingkungan yang kita susun. Selain itu, dengan struktur pembagian tugas yang sistematis, kita dapat menetapkan indikator kinerja yang terukur untuk masing-masing tim, sehingga proses evaluasi terhadap hasil implementasi dapat dilakukan secara berkala dan objektif. Evaluasi ini penting sekali untuk menilai efektivitas program yang dijalankan, mengidentifikasi kendala yang muncul di lapangan, serta menyusun langkah perbaikan yang diperlukan agar kebijakan ini dapat terus berkembang dan memberikan dampak jangka panjang. Terima kasih. Setelah tahap implementasi kebijakan ini dimulai, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah melakukan evaluasi secara berkala, guna memastikan bahwa seluruh program berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan awal. Evaluasi ini berfungsi sebagai mekanisme pengawalan dan pengadilan, agar setiap aktivitas yang dilakukan tetap berada dalam jalur yang tepat. Saya mengusulkan agar evaluasi dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, sebagai siklus rutin untuk meninjau progres yang telah dicapai oleh masing-masing divisi. Dalam progres evaluasi tersebut, kita akan melihat sejauh mana indikator keberhasilan terpenuhi, serta mengidentifikasi hambatan atau kendala yang mungkin muncul di lapangan. Apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai atau memerlukan penyesuaian, kita akan segera melakukan perbaikan atau penyesuaian strategi, agar kebijakan ini tetap relevan, efektif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Evaluasi ini juga akan menjadi dasar penting untuk pengambilan keputusan di tahap-tahap berikutnya. Terima kasih. Baik rekan-rekan semuanya, saya rasa sudah cukup kita rapat pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri rapat ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam diskusi hari ini.
Saya sangat percaya bahwa dengan komitmen bersama, kita bisa mewujudkan kebijakan ramah lingkungan di kantor dengan sukses. Saya harap semuanya bisa merencanakan aksi secara efektif dan operasional. Kila, tolong pastikan notulen rapat ini segera disusun dan dibagikan ke semua pihak terkait agar kita bisa memulai langkah-langkah implementasi. Evaluasi progres akan dilakukan setiap 3 bulan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Semua tugas yang telah disepakati hari ini harus segera dikerjakan. Dan saya berharap kita bisa melaporkan progres pada rapat-rapat berikutnya. Before we conclude this meeting, I want to express my sincere gratitude to everyone who has contributed to today's discussion. I truly believe to our shared commitment, we can successfully implement our environmentally friendly policies in our office. Kila, please make sure the meeting minutes are prepared properly and distributed of all relevant parties, so as can begin taking to the necessary for implementation steps. Progress evaluation will be conducted every 3 months to ensure everything is moving according to plan. All texts that haven't been agreed upon today must be carried off without delay, and I hope we will be able to report meaningful progress in our next meeting. With that, I hereby declare this meeting is closed. Thank you. I will prepare and distribute the meeting minutes to all relevant parties as soon as possible. Okay. Thank you for your participation. The meeting is now adjourned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi